Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat yang saya hormati, khususnya teman-teman di jurusan keperawatan Poltekkes Gorontalo. Sedikit berbagi tentang penggunaan Google Classroom, dan kita akan memakan waktu berbagi sekitar 20 menit ke depan. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, diharapkan untuk tidak men-skip atau mempercepat proses belajar, supaya kita bisa dapat mengikuti satu persatu tahapannya untuk bisa menggunakan Google Class untuk kemudahan belajar online. Yang pertama kita bisa lakukan adalah membuka browser. Disarankan untuk membuka browser Google Chrome. Nah, setelah kita buka browser Google Chrome, kita akan ketik Google atau kelas Google seperti ini, kelasgoogle.com. Setelah itu enter. Nah, untuk efektivitas daripada penggunaan, sebaiknya gunakan email yang sering kita gunakan untuk keperluan pendidikan, dan di sini disarankan untuk menggunakan email enterprises. Kebetulan saya memilikinya, Google Edu. Setelah itu kita akan masuk dengan halaman seperti ini. Nah, untuk seperti ini, jika sudah tampilan seperti ini, kita akan ikuti anjuran tanda panah untuk klik. Kemudian jika kita ingin membuat kelas, kita buat kelas. Jika kita ingin gabung kelas, menggabungkan beberapa pengajar, gabung ke kelas. Nah, sekarang kita buat kelas dulu. Setelah itu isi dengan nama kelas, misal kelas tingkat 1, kelas tingkat 2, kelas B, kemudian Poltekkes, sembarang kita bisa isi untuk kolom bagian Poltekkes Gorontalo. Karena saya pengajar mata kuliah perawatan gawat darurat, saya akan masukkan kelas mata pelajaran dengan keperawatan gawat darurat. Ruang isi dengan nama saya sebagai pengajar, Herman Priyono Loau. Kemudian buat, tunggu beberapa saat akan berproses. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita bisa rubah tema, karena hal ini juga akan menjadi daya tarik bagi teman-teman, tapi itu belakangan. Kemudian kita akan bagikan sesuatu dengan kelas, klik. Nah, ini untuk semua siswa. Misal kita akan posting perihal pemberitahuan kelas ini dibuat untuk kelancaran proses belajar online mata kuliah Gadar. Kita akan tunjukkan ke siapa, ke semua siswa. Kemudian jika kita ingin posting, jika kita ingin simpan. Nah, sekarang untuk lebih afdol kita akan menggunakan posting. Ingat Bapak Ibu, kita harus lihat ini, karena teman-teman mahasiswa pasti akan bertanya kode kelas. Kita akan bagikan kode kelas ini. Ya, ini. Oke. Kemudian berikutnya saya akan membuat
tugas untuk kelas. Sini masuk tugas kelas ya, buat. Ada beberapa pilihan, ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Jika Bapak Ibu ingin menampilkan materi, Bapak Ibu tinggal tekan materi, klik materi, kemudian masukkan judulnya misal bantuan hidup dasar. Oke. Pelajari dengan baik materi dalam waktu 2 hari. Saya akan melaksanakan kuis 2 hari ke depan, tepatnya tanggal 2 April 2020 ya. Kemudian tambahkan materi. Jika materi itu ada dalam file Bapak Ibu di komputer, tambahkan file, kemudian pilih dari perangkat saya, pilih di mana Bapak Ibu menyimpan materi itu. Saya telah menyimpan materi saya di folder mata kuliah, subfolder gawat darurat, kemudian materi bantuan hidup dasar. Open. Selesai. Tunggu beberapa saat. Nah, artinya tadi kita sudah memberitahukan 2 hari setelah ini kita akan memberikan kuis. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan file kuis terlebih dahulu, supaya pada saat akan ada waktu kuis kita tinggal membuka jadwal. Caranya akan saya sampaikan setelah proses mengupload sudah selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai, dan inilah materi kita. Nah, jika materi ini kita akan bagi ke mahasiswa, klik posting, kemudian topik. Jika Bapak Ibu ingin membuat topik silahkan, tapi jika Bapak Ibu tidak membuat silahkan juga. Tapi sebaiknya topik kita akan ambil apa yang kita sudah berikan di deskripsi opsional. Buat topik, paste, kemudian posting. Nah, ini materi yang bisa dibaca oleh teman-teman. Kemudian kita akan buat lagi kuis. Nah, oke, kita beri judul kuis bantuan hidup dasar. Materi berasal dari bantuan hidup dasar. Kemudian jika Bapak Ibu familiar dengan Google Quiz, cara penggunaan kita akan langsung praktekkan. Klik Google Quiz tadi ini, kemudian kita akan dibawa ke halaman baru untuk membuat kuis. Oke, deskripsi kuis kita bisa isi dengan kuis bantuan hidup dasar. Kemudian pertanyaan pertama,
apakah akan Anda gunakan dengan metode centangkah atau dengan jawaban singkat, bisa, tapi karena namanya kuis berarti kita akan gunakan yang cepat scoringnya. Oke. Yang benar tentang 3, kemudian aman tetangga, kemudian aman bahaya. Kunci jawabannya kita bisa isi. Kunci jawabannya adalah aman diri, kemudian wajib diisi, kemudian tambah lagi soal baru, ya, tambah lagi soal baru dengan mengetik ini, tambahkan pertanyaan, kita kirim, kita bagi linknya, salin, kemudian tambahkan link, ya, paste, tambahkan link, ya, ini sudah jadi. Kemudian jika kita mau jadwalkan akan April tanggal 2 tepatnya pukul 10, kemudian jadwalkan. Secara otomatis tugas ini akan muncul pada tanggal 2 April nanti. Ini membuat kelas, sebaiknya kode kelas kita bagi, karena ini menjadi kunci dari peserta atau anak didik kita untuk bisa masuk ke kelas itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tampilkan di sini kode kelas, kemudian ini yang kita salin, kemudian kirim ke anak siswa kita kode kelas ini, minta mereka untuk masuk ke Google Classroom. Berikut setelah kita gunakan kelas itu biasanya akan bisa juga kita rubah. Caranya kita masuk ke setelan, dan ini ada beberapa kode kelas kita bisa rubah, setel ulang, atau kita bisa salin. Kemudian yang paling penting adalah seperti sampaikan tadi adalah memilih tema. Untuk apa? Kita pilih tema untuk membuat kelas kita lebih terkesan bagus. Atau kalaupun memang kita memiliki gambar sendiri, kita bisa upload. Nah, caranya hampir sama dengan mengupload materi tadi. Dalam komputer saya sudah siapkan materi saya, gambar saya, contoh gambar EKG. Oke. Pilih tema kelas. Ya. Demikian tutorial cara mengganti dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.